Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati para seluruh jamaah penonton Muqaddasah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Semoga senantiasa perjalanan ibadah kita selama 1 bulan ini diberikan kelancaran dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan tabi'innya, dan kita selaku umatnya berharap kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah penonton Muqaddasah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah Ramadan terdapat jutaan hikmah bagi yang mampu menyelami hikmahnya serta hakikatnya. Namun Ramadan juga bisa berarti tidak bermakna bagi siapa saja yang tidak dapat memaknai dan juga mendulang daripada hakikat serta hikmah daripada bulan Ramadan tersebut. Maka patut kita syukuri sampai saat ini kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang serta kesehatan, sehingga kita dapat menjalani rangkaian ibadah baik yang wajib maupun dan sunnahnya. Seperti kita ketahui bahwasanya ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan sendiri memiliki predikat yang sangat istimewa, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi'un bih. Yang mana kita ketahui bersama-sama artinya segala amal ibadah anak Adam adalah milik Allah Subhanahu wa taala kecuali puasa. Ia adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Rawahu Bukhari. Dalam memaknai hadis ini, kita tentu sadar betul bahwasanya makna dari puasa ini sendiri adalah sangat berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadisnya tadi sampaikan, pahala dari puasa itu hanya Allah lah yang memberikannya. Maka dari beberapa pendapat ulama salafus saleh memaknai daripada hadis ini, di antaranya adalah bahwasanya puasa itu tidak terkena riya atau sebagai amalan yang seperti amalan lainnya yang kelihatannya terkena riya atau jauh dari kata ikhlas. Al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata, ketika amalan-amalan yang lain dapat terserang penyakit riya, maka tidak ada yang mengetahui amalan tersebut dalam berpuasa ini kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, banyak orang yang bisa melihat sholat kita, maka pasti kurang lebih sedikitnya ada rasa riya, ingin dilihat yang terbaik sholatnya, atau ingin dilihat yang terbaik bacaan Al-Qur'annya, atau bahkan ingin dilihat banyaknya bacaan hafalan Qur'annya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Haji,
zakat, infak dan sedekah ini berpotensi untuk terserang yang namanya penyakit riya. Namun untuk ibadah puasa ini sendiri, Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata bahwasanya sedikit sekali yang selamat daripada godaan penyakit riya kecuali ibadah puasa. Karena puasa ini ibadah yang tidak terlihat oleh kasat mata daripada manusia. Kemudian makna daripada wa ana ajziun bih, atau dalam artinya aku yang akan membalas daripada pahala puasa tersebut. Diartikan bahwasanya pengetahuan tentang kadar pahala dan pelipatan kebaikannya hanya Allah yang tahu. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata bahwa amalan-amalan tidak terlihat kadarnya, maka itu bisa dikatakan Allah lah yang melihat, Allah lah yang memberi pahala tersebut secara langsung. Tetapi pahala-pahala yang terlihat seperti dikatakan bahwasanya akan dilipat gandakan dari 10 bahkan sampai 700 kali sekehendak Allah Subhanahu wa taala, itu hanya Allah lah yang dapat memberikannya. Tidak seperti sholat yang kita ketahui bahwasanya kalau sendiri derajatnya adalah 1, kalau berjamaah 27. Kemudian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kalau untuk puasa ini, terserah Allah yang akan memberikan pahala atau ganjaran daripada perbuatan yang dilakukan ikhlas karena Allah Ta'ala ini. Kemudian makna daripada as-saumli atau yang diartikan sebagai puasa untukku, maksudnya adalah bahwa dia termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abdul Bar berkata, cukuplah ungkapan puasa untukku menunjukkan bahwasanya keutamaannya dibandingkan dengan ibadah lainnya. Dan diriwayatkan juga dalam hadis oleh An-Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu. Yang artinya bahwasanya hendaklah kalian berpuasa karena tidak ada yang menyamainya. Dapat dikatakan bahwasanya nilai keistimewaan dari puasa tersebut baru bisa kita dapatkan jika kita menempatkan puasa ini sebagai inspirasi dan juga momentum untuk mengubah pola pikir dan juga perilaku kita selama ini. Puasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan fasilitas-fasilitas dan juga keistimewaannya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai madrasah kehidupan, sebagai tarbiyah kehidupan yang dapat melatih dan juga mempelajari pola kehidupan yang menghargai waktu dan juga pola kehidupan yang melatih kedisiplinan pribadi masing-masing. Dan di antara beberapa hikmah daripada bulan puasa atau bulan Ramadan ini, itu juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan waktu sehingga kita tidak berlebihan dalam ibadah puasa ini. Dan juga untuk ibadah lainnya tidak terabaikan. Sebab kenapa? Sebab aktualisasi daripada makna puasa ini sendiri justru terdapat dalam ibadah lainnya yang saling berkaitan. Maka dapat dikatakan bahwasanya puasa di dalam bulan Ramadan ini sungguh dapat memberikan dampak yang besar bagi umat muslim, bagi umat mukmin, yang mana diharapkan setelah menjalankan ibadah puasa ini
dapat membentuk kepribadian yang lebih baik pastinya, dan juga menjadi kepribadian yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah penonton Muqaddasah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat memperhatikan kedisiplinan. Karakter disiplin paling tidak kita menyimpulkan ada 3 bentuk disiplin yang mana dibangun melalui madrasah puasa, yang mana bisa dibangun melalui tarbiyah puasa ini. Pertama, disiplin di dalam beribadah, hablum minallah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana diartikan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini ialah bentuk disiplin kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat mukmin, umat muslim yang bertakwa, wajib untuk melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Dikecualikan ada beberapa faktor-faktor yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa selama bulan Ramadan. Maka di dalam ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat muslim dan mukmin wajib berdisiplin mengikuti kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiplin ibadah ini juga dimulai dari niat berpuasa. Ya, dimulai dari niat berpuasa. Maka perlu diingatkan kembali, setiap malam atau setiap harinya ketika ingin memulai berpuasa, jangan sampai meninggalkan niat dalam berpuasa ini. Kemudian juga disiplin lainnya, sahur tidak boleh sahur tidak boleh melebihi waktu fajar. Ini sudah menjadi ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berbuka puasa harus setelah terbenam matahari. Berniat sahur ini merupakan disiplin sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyam ilal lail. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Maka aturan-aturan inilah yang menjadikan kita untuk berdisiplin kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Maka sejatinya di dalam bulan puasa ini bukan hanya saja kita berdisiplin terkait waktu, tetapi juga kita mendisiplinkan diri dalam beribadah dengan mendirikan malam Ramadan melalui ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah, seperti melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih, kemudian juga tadarus Al-Quran, kemudian juga salat sunnah-sunnah lainnya. Semua rutinitas ibadah dalam bulan Ramadan ini sejatinya dapat mendisiplinkan ibadah kita. Setelah sebulan penuh nanti, ini akan menjadi hikmah bagi kita untuk terbiasa melaksanakan ibadah. Maka pastinya kalau yang nantinya sudah terbiasa beribadah sholat tahajud, akan terbiasa sholat tahajud setelah bulan Ramadan. Kemudian yang terbiasa untuk bertadarus Al-Quran, diharapkan agar terbiasa untuk selalu bertadarus dengan Al-Quran.
Kemudian selanjutnya, disiplin yang kedua ialah disiplin dalam menyemai benih kebaikan, atau yang bisa dikatakan sebagai hablum minan nas. Banyak sekali ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan itu untuk menunjang benih-benih kebaikan. Di antaranya ialah memberi makan atau minum untuk orang yang sedang berbuka puasa. Ini ternyata pahalanya sangat istimewa. Yang memberi akan mendapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Sebagaimana dikutip dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an." Yang mana artinya, siapa saja di antara kita yang memberi makan, minum orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Maka dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran untuk selalu berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan ini memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Jikalau kita tidak mampu memberikan harta atau berupa materi, bisa kita memberikan dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita. Misalkan membantu kegiatan masjid, membantu kegiatan mushola, membantu kegiatan yang ada di lingkungan kita. Ini salah satu bentuk daripada kebaikan yang kita berikan kepada sesama manusia. Jika kita tidak mempunyai tenaga untuk memberikan kebaikan kepada sesama, mungkin kita bisa memberikan suatu doa kepada seluruh umat muslim dan muslimah, kemudian mukmin dan mukminat. Maka jangan pernah berputus untuk memberikan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita, khususnya selama bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai melewatkan waktu yang sangat berharga ini, 1 bulan ini, untuk tidak sama sekali memberikan kebaikan-kebaikan, khususnya kepada orang yang berada di sekitar kita, dan pada umumnya kepada orang yang di luar kita. Kemudian dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti di surga ada kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis seperti ini, ada seseorang Arab Badui berdiri kemudian berkata, "Bagi siapakah kamar-kamar itu ya Rasulullah diperuntukkan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk yang pertama, orang yang berkata benar. Kemudian yang selanjutnya, orang yang memberi makan. Dan yang senantiasa berpuasa. Selanjutnya, ada orang yang selalu mengerjakan sholat pada malam hari di waktu manusia tertidur pulas." Maka menurut hadis ini, sesuai dengan hadis yang pertama disampaikan tadi, orang yang suka memberi makanan akan mendapatkan kamar tersendiri di surga kelak nanti. Walaupun ada beberapa kriteria orang-orang tadi yang kita sampaikan, bukan hanya saja orang yang memberi makan, tapi ada beberapa kriteria yang lainnya. Maka kita selaku manusia yang beriman, tentunya jangan sampai lepas daripada
sifat memberi kebaikan antar sesama. Dengan semangat menyemai benih kebaikan selama bulan Ramadan ini dapat membangun kedisiplinan pula dalam diri kita untuk berbagi dan menebar kebaikan antar sesama manusia. Jamaah Muqaddasah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, tentang makna puasa menjadikan disiplin bagi perubahan diri kita, yaitu disiplin dalam waktu. Dengan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengabdian kita kepada manusia antar sesama. Oleh sebab itu, berpuasa dan juga ibadah lainnya di dalam Islam ditentukan waktunya. Sulit untuk berdisiplin masalah waktu jika tidak dibiasakan atau dilatih melalui beribadah tepat waktu. Hanya mereka yang pernah merasakan nikmatnya ibadah puasa, hanya mereka yang dapat merasakan nikmatnya melaksanakan ibadah di malam hari. Maka ibadah-ibadah inilah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan akan membentuk karakter disiplin dalam diri kita masing-masing. Rasulullah SAW sudah menekankan umat muslim bagaimana kiat untuk berdisiplin dalam waktu. Dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Dikatakan Rasulullah SAW, jika hari ini lebih baik dari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian akan tetapi jika hari ini sama dengan kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang merugi, maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dan tentunya ini lebih berbahaya lagi, maka kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka kita sebagai umat muslim, umat mukmin yang alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dapat bertemu di bulan Ramadan, kita dapat memaksimalkan ibadah kita. Kita dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dianjurkan oleh Allah juga. Maka misalkan ketika ada teman, kerabat, saudara yang sedang melaksanakan ibadah tambahan, jangan iri. Jangan dengki. Justru harus kita lebih semangat lagi. Memotivasi diri kita untuk menambahkan ibadah kita. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang itu kita dapat bertemu. Karena waktu tidak ada yang mengetahui. Umur tidak ada yang bisa menghitung. Nasib juga tidak bisa ada yang ditentukan dirinya sendiri. Semua sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku umat manusia ditugaskan untuk menjalankan segala amal ibadah yang dituntun, yang diberikan, yang dipetuahkan melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Semoga apa yang kami sampaikan saat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami kira cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.